Assalamualaikum sahabat jiwaku. Rahayu, rahayu, rahayu. Salah satu subscriber saya memberikan usul sebuah tema yang menarik untuk dibahas. Temanya tentang Divine Feminine, sang penakluk seorang player. Ketika saya nge-shuffle kartu tarot dengan tema ini dari energi kolektif, energi terasa sangat tidak enak. Saya sampai merasa pusing. Tapi karena kita sama-sama penasaran, saya lanjutkan. Oke, kita mulai. Oh iya, sebelum lupa, saya mau ingatkan, ini energi general. Jadi tidak resonate untuk semua orang. Mungkin hanya resonate untuk beberapa orang saja. Ini untuk kamu yang energinya divine feminine, yang sudah berhasil menaklukkan divine masculine. Kata menaklukkan di sini yang saya maksud, bukan berarti divine feminine harus union dengan divine masculine. Ada mungkin beberapa yang union, tetapi pada umumnya divine masculine takluk kepada divine feminine dalam arti divine feminine berdiri dalam powernya dan divine masculine tidak bisa mempermainkannya. Oke, kita cek aja langsung bagaimana ceritanya. Seorang player saat ini tengah merasakan diabaikan oleh kamu. Kamu yang dulu selalu invest perhatian, waktu, perasaan, blood, sweat, and tears, kini kamu menarik semua itu darinya. Dia kehilangan semua yang pernah kamu berikan kepadanya dengan gratis, dengan sukarela, dengan penuh kesabaran, bahkan melebihi batas kesabaran kamu. Saat kamu invest segalanya untuk dia, si player ini merasa di atas angin. Dia seakan mendapatkan energi yang luar biasa besar untuk semakin menjadi-jadi. Gonta-ganti pasangan. Udah seperti kutu loncat, karena egonya merasa terboosting oleh kamu. Kamu seakan menjadi sumber energi dia. Tiap kali dia merasa energinya melemah, akibat kebanyakan main-main, dalam tanda kutip, dia datang ke kamu, dan hanya dengan melihat kamu, dia seperti mendapatkan energi tambahan baru, merasa ter-recharge lagi baterainya. Pada awalnya, kamu begitu sangat perhatian dan penuh kasih sayang terhadapnya. Bahkan kamu mengabaikan red flag yang semesta berikan untuk membuatnya bahagia, hanya untuk melihat secuil senyuman palsu darinya, hanya untuk mendapatkan secuil perhatian yang kosong. Dia sangat pintar tarik ulur dengan perasaan kamu, karena dia tahu kamu sangat menyayanginya. Kamu bertahan dalam situasi dipermainkan secara sadar olehnya untuk waktu yang tidak singkat. Ada yang sampai bertahun-tahun menerima perlakuan player ini. Ada kecenderungan orang yang kamu dealing adalah seorang narsistik, sangat controlling, dan juga sangat toksik. Setelah kamu bertahun-tahun dengan penuh kesabaran dipermainkan, batin kamu pun mulai menjerit. Hatimu terluka, seakan dicabik-cabik, ditikam-tikam oleh belati. Berharap dia punya perhatian ke kamu, sedikit merubah sikapnya, tetapi harapan yang kamu temui adalah kekosongan. Tidak membuahkan perubahan apapun terhadap sikapnya kepada kamu. Sampai pada akhirnya kamu memutuskan untuk menarik diri dan memutus segala perhatian yang kamu invest kepadanya. Kini dia seakan kehilangan salah satu cadangan baterai terbaiknya. Dia merasa tidak punya apa-apa. Tanpa kamu dia merasa hampa. Dia merasa tidak punya akses lagi untuk masuk ke kehidupan kamu. Dan dia mulai merasakan dinginnya sikap kamu kepada dia. Dari yang tadinya begitu friendly, bersahabat, dan penuh kasih, kini kamu seakan bersikap tidak peduli padanya. Dia merasa haus akan perhatian kamu, haus akan kasih sayang kamu, tetapi kamu seakan sudah menutup pintu hati kamu. Kamu tinggalin dia begitu aja dengan segala tingkahnya. Kamu gak mau lagi menoleh ke belakang. Meskipun dia udah berusaha untuk datang dan pergi berkali-kali, tetapi cara-cara permainannya kamu sudah paham. Dan kamu mulai tidak mau ambil pusing. Kamu sudah berani menegaskan kepadanya bahwa kamu tidak akan menerima sedikit pun bullshit darinya lagi. Apalagi drama. Dia sempat ingin membuktikan kepada kamu bahwa kamulah yang akan menyesal kehilangan dia. Dia itu udah merasa di atas angin. Egonya mengatakan bahwa dia seperti piala bergilir, di mana setiap orang yang mendapatkan giliran darinya merasa bersyukur. Dia merasa merupakan keberkahan di dalam hidup seorang jika dia masuk ke dalam hidup orang. Makanya dia tebar-tebar pesona ke semua orang. Mempermainkan hati semua orang. Bukan hanya hati yang dipermainkan, bahkan mempermainkan
segala aspek kehidupan orang yang dia dealing. Intinya player ini berdealing dengan banyak orang. Dan dia nggak peduli orang sakit hati. Dia nggak peduli hidup orang hancur gara-gara dia. Dia akan ambil manfaat apapun, sebesar apapun. Apapun bentuknya. Dari setiap orang yang dia dealing. Jika dia sudah bosan, dia akan pindah ke yang lain. Jika orang yang dia dealing sudah mulai menunjukkan ketegasan, dia akan pergi. Benar-benar sesuka hatinya. Di kartu tarot energinya devil. Seseorang yang controlling, bersikap sesuka hati dalam koneksi. Suka melakukan mind fuckery, mind game, bersikap in and out, abusive, narsistik. Ada di antara mereka yang suka mabuk-mabukan. Ada yang mempunyai sex addiction. Umumnya mereka player, dan sikapnya seperti ular, licik. Energi mereka sangat gelap. Seperti terbelenggu oleh energi kegelapan. Ada rantai yang mengikat mereka dengan energi kegelapan. Suka menyakiti orang lain, suka membelenggu hidup orang, dan suka menghancurkan. Dipertegas dengan keluarnya kartu The Fool, orang ini suka bersikap gegabah. Dia suka jump into the bed having sex tanpa protection. Sangat suka melakukan one night stand. Tidak mau terikat dalam sebuah hubungan yang serius. Baginya, banyak orang yang dia dealing gonta-ganti tidak sampai melibatkan perasaan. Makanya dia bisa berdealing dengan banyak orang. Sampai melakukan hubungan seksual. Ya, gimana sikap seorang player lah. Tetapi kalau di hadapan publik, dia menunjukkan sisi yang sebaliknya. Sosok yang setia, ayah atau ibu yang baik, pasangan yang gak macem-macem, orang yang sangat dihargai, bisa dipercaya, penuh tanggung jawab. Bullshit. Semua itu hanya topeng. Mungkin orang yang kamu dealing ini adalah orang yang secara finansial mapan. Mungkin dia seorang pengusaha, punya kehidupan yang baik, keuangan stabil, suka hura-hura, gaya hidupnya glamor, suka menempatkan dirinya sebagai golongan high class, tetapi sayangnya kelakuannya sangat low vibrational. Sangat suka bermain-main dengan bugaboo. You know what I mean? Karena keuangannya mapan, segala kelakuan gilanya itu terdukung. Dan sebagian orang yang dia permainkan itu masa bodoh, hanya mengharapkan sesuatu, sebentuk keuangan, atau apalah yang dia support dalam kehidupannya. Ada di antara kamu yang berdealing dengan orang yang sudah berpasangan. Orang ini sebenarnya kehidupan keluarganya baik-baik saja, tetapi kelakuan hidung belangnya itu jalan terus. Kalau di rumah, kepada pasangannya, kepada keluarganya, dia itu penyayang. Tetapi di balik itu semua, dia mempunyai sebentuk kebutuhan yang sangat devil, yang tidak bisa dia hentikan. Bisa dalam bentuk rasa controlling. Sangat suka merasa mempunyai power untuk mengacak-ngacak hidup orang. Seperti mendapatkan power jika dia berhasil menghancurkan hidup orang lain. Tertawa di atas derita orang lain, dia gak peduli. Apapun yang dia mau dia lakukan. Nggak pakai pikir panjang. Percaya dirinya sangat overdosis. Kamu mungkin sudah bisa merasakan ini dalam intuisi kamu. Walaupun mungkin selama ini kamu abaikan. Dan yang pada akhirnya membuat hati kamu terluka. Kamu merasa tidak punya hak marah kepadanya karena kamu nggak bisa membuktikan segala permainannya. Dia ini sangat lihai. Pintar menyembunyikan rahasia. Dan menutup rapat semua akses untuk kamu bisa menggali rahasia itu. Dia juga orang yang sangat passionate, baik dalam pekerjaan ataupun dalam hubungan. Bahkan cenderung, energinya sangat seksual. Kalau kamu ngobrol sama dia 5 menit aja, kamu sudah bisa merasakan energinya. Dari intonasi suaranya, dari gesturnya, raut wajahnya, matanya, kamu bisa rasakan itu. Dia pikir sudah sangat lihai menutupi segala permainannya di belakang. Tetapi, sedikit demi sedikit, apa yang dia lakukan mulai menjadi gosip. Banyak cuitan-cuitan di luar sana bertebaran. Dan akhirnya siapa dia di balik topeng pun mulai terkuak. Apalagi orang-orang yang sudah pernah berdealing dengan dia. Sudah ngerasain gimana dipermainkan. Hidupnya dibuat morat-marit, hancur lebur. Nggak bisa fokus. Kehilangan banyak hal. Karena energi dia sangat destruktif. Kamu dan orang-orang lain yang dia dealing mengalami banyak perlakuan yang sebetulnya sangat menyakitkan. Dan entah kenapa kalian bertahan cukup lama. Butuh waktu cukup lama dengan sebegitu banyak red flag untuk kalian memutuskan meninggalkan dia. Kamu pergi
membawa semua rasa sakit hati kamu, segala luka dari pengkhianatannya, kebohongannya. Meskipun kamu tidak yakin bagaimana keadaan kamu ke depannya, tetapi karena semua rasa sakit itu sudah tidak tertahankan lagi, memaksa kamu untuk berubah dan mengambil sikap tegas. Kamu dipaksa untuk menghadapi rasa takut kamu. Ketakutan kamu untuk kehilangan dia. Rasa takut tidak akan menemukan yang lebih baik dari dia. Pada akhirnya memang harus kamu hadapi. Kamu merasa seperti ada panggilan dari semesta untuk kamu melangkah meninggalkannya. Seakan kamu dipandu untuk menjauhinya. Entah memang kamu tidak mengenalnya dari awal, bahwa dia seorang player, tetapi energinya memang dia adalah tipikal orang yang suka berburu, mencari banyak pasangan. Energinya King of Wand. Kalau dalam hal positif ini bagus. Orang yang gigih bekerja, siap untuk take action. Tetapi sisi lain dari King of Wand ini juga bisa seseorang yang mempunyai energi seksual yang tinggi. Karena sudah biasa melakukannya, dia tahu bagaimana cara menaklukkan wanita. Dan kamu menjadi salah satu targetnya. Dia nggak pernah niat serius, hanya untuk menaklukkan seseorang. Dan kamu termakan umpannya, masuk ke dalam permainannya, terjerat ke dalam jebakannya. Lalu dia tinggalin aja begitu, terkapar, terluka, merana, menderita. Dia tinggal pergi ke option yang lain. Kamu sempat butuh waktu lama, healing dari kehancuran perasaan kamu. Pada energi Five of Cups, kamu menangisi kegagalan koneksi kamu dengan dia. Karena kamu merasa sudah cukup sabar. Dan juga melakukan apa yang kamu bisa lakukan untuk mempertahankan koneksi. Tetapi yang kamu dapatkan dari dia adalah pengkhianatan demi pengkhianatan yang tiada habisnya. Player ini sudah menyebabkan banyak kekacauan dalam hidup kamu. Sebagian dari mereka bahkan ada yang terjebak dalam komunitas LGBTQIA dan suka melakukan orgy. Untuk yang tidak paham, silakan kamu Google aja. Saya malas jelasinya. Energinya bikin mual. Disgusting. Tetapi ketika kamu sudah berhasil healing dari semua rasa sakitmu, lihat apa yang terjadi. Kamu pikir dia dengan opsi-opsinya bahagia? Belum tentu. Dia pikir kamu hanya salah satu opsi yang gampang dia gantikan dengan opsi banyak di luar sana. Ternyata kamu seseorang yang berbeda. Meski dia punya banyak opsi di sana, tidak ada yang bisa menggantikan kamu. Karena memang kamu kan cuma satu. Dan kamu lebih high vibrational dibanding opsi-opsinya yang lain. Kamu mungkin sempat mempertanyakan kualitas diri kamu saat kamu dipermainkan olehnya. Tetapi setelah kamu healing, kamu sadar bahwa kamu adalah seseorang yang spesial. You are worthy and you deserve love. Mungkin kamu adalah satu-satunya opsi yang tidak bisa dia sentuh. Karena tidak peduli seberapa cinta pun kamu sama dia, kamu masih mempunyai iman. Kamu masih memegang teguh keyakinan kamu pada Tuhan. Kamu menarik, kamu baik, loving, caring, and giving, and also forgiving. Player yang menempatkan kamu dalam kompetisi bersama bagabunya yang lain, itu orang otaknya sudah miring. Kini setelah kamu mengetahui nilai diri kamu, otomatis dong, kamu gak akan biarkan orang lain memijak-mijak harga diri kamu lagi. Kamu gak akan biarkan orang keluar masuk hidupmu sesuka hati. Dan kamu berhak memasang tembok setinggi-tingginya untuk orang-orang itu. Dan tidak menerima mereka kembali. Biarkan orang berpendapat kamu itu kejam, tidak mau memaafkan. Padahal, kamu sudah memaafkan mereka dalam diammu. Dan kamu gak perlu jelasin itu kepada orang-orang yang tidak mengerti. Kini, setelah upayanya membuat kamu cemburu, ternyata tidak berhasil, dan malah membuat kamu pergi selamanya, dia meratapi apa yang dia perbuat kepada kamu. Karena tidak ada satu alasan pun untuk dia bisa kembali lagi kepada kamu. Sudah habis aksesnya. Bahkan kamu seakan tidak bisa lagi mempercayainya. Walau hanya sebatas menjadi sahabat kamu. Semuanya sudah dihancurkan. Dia dan sikap playernya tadinya sangat percaya diri bahwa dia akan bahagia dengan banyak opsi. Ternyata apa yang terjadi? Satu persatu, karma mulai berdatangan. Ada yang memanfaatkannya untuk keuangan. Ada yang mengkhianati dia. Ada yang menghancurkan bisnisnya. Ada yang memfitnah dia. Ada yang menjebaknya dengan kehamilan. Bahkan ada yang memberi dia penyakit STD atau STI yang bikin dia pusing, susah untuk dia hilangkan.
Bahkan ada yang tidak bisa diobati. Pada dasarnya dia energinya King of Pentacle, seseorang yang mempunyai kestabilan finansial. Dia punya banyak uang, bisnisnya lancar, dan dia bisa duduk dengan tenang dalam hidupnya, menikmati hasil kerjanya. Tapi di sekitarnya, ada setidaknya 2 orang yang toksik, dan dia sepertinya salah mempercayai 2 orang ini. Ini bisa saja sahabatnya ataupun keluarganya sendiri. Kedua orang ini bersikap seolah-olah sebagai pendukung dan orang yang memberikan nasihat-nasihat yang baik untuknya. Tetapi di balik sikap mereka, ada sebentuk kelicikan dari aura wajahnya. Sepertinya mereka juga sering memberikan masukan-masukan yang negatif kepada si player ini. Mengetahui kelemahannya, kedua orang ini sering mengambil keuntungan dari kelemahannya. Ada yang bisa dia manfaatkan dari sisi keuangan dari player ini dengan memberikan hal-hal yang dia sukai atau menyarankannya kepada hal-hal yang bersifat toksik. Sepertinya dia sangat percaya kepada kedua orang ini. Atau mungkin hanya tidak peduli saja. Karena sama-sama toksik. Dia mungkin melakukan hal-hal yang kedua orang ini sarankan tanpa mikir panjang. Nggak tahu kalau kedua orang ini menyediakan jebakan untuk dia, ingin melihat kehancurannya. Orang-orang ini kemungkinan menjebak dia dengan menawarkannya seseorang yang sangat menarik. Mengingat dia seorang player, selalu tertantang untuk menaklukkan sesuatu. Untuk sementara waktu, dia hempaskan semua opsi-opsi yang lain. Dia tidak peduli, karena dia fokus kepada satu sosok yang sangat menarik. Tapi dia nggak sadar, sosok yang ditawarkan oleh orang yang dia percaya itu ternyata adalah player juga. Menjadi rebutan beberapa orang. Bukannya dia mundur, malah dia semakin tertantang untuk menang. Dan masuklah dia ke dalam jebakan. Nggak tahu gimana menariknya orang ini, tetapi banyak yang memperebutkannya. Dan sosok ini semakin menikmati permainan. Di sini dia sepertinya ketemu dengan imbangannya, guys. Player ketemu dengan player. Sosok ini seakan berdealing dengan semua orang yang mendekatinya. Untuk tujuan-tujuan tertentu. Si player ini tadinya mikir kamu itu dekati dia kan untuk duitnya kan. Ternyata nih orang, sosok yang satu ini, sosok yang dia kejar mati-matian, sampai dia ninggalin kamu. Justru orang yang membawanya pada kehancuran. Awalnya semuanya seakan berjalan mulus dan manis. Mabuk kepayang lah ini si player. Lama-kelamaan, dia sadar. Di belakangnya masih ada opsi-opsi lainnya. Gantian, dia yang dimasukkan ke dalam kompetisi oleh sosok ini. Gimana cara dia perlakukan kamu? Gimana perasaan kamu akibat perbuatannya? Seperti itulah yang dia rasakan saat ini. Pada titik terendahnya, seakan hati kecilnya berkata, mungkin ini adalah karma dari perlakuannya kepada kamu. Dulu dia meninggalkan kamu secara mengendap-endap, seperti maling. Coba melarikan diri dari semua perbuatannya, kekacauan yang dia buat, dan dari jauh mengamati hasil perbuatannya kepada kamu. Namun tetap nggak punya perasaan untuk minta maaf. Bahkan dengan sombongnya berpikir bahwa dia bisa kembali lagi kepada kamu kapanpun dia mau. Karena dia menganggap kamu akan beruntung kalau menerima dia. Sosok yang banyak diinginkan semua orang. Tapi orang gimana yang menginginkannya kan guys? Tetapi ternyata apa yang dia pikirkan salah. Kamu tidak mau menerima dia kembali. Kamu tidak memberinya akses lagi untuk masuk ke dalam kehidupan kamu. Kamu sudah menutup rapat pintu hati kamu dan menguncinya. Kini kamu sudah hidup bahagia. Dengan energi Nine of Pentacle, kamu menjalani hidup kamu baik-baik saja tanpa dia. Dan kini dia menginginkan kebahagiaan bersama kamu. Dia baru sadar dia telah menyia-nyiakan orang yang baik seperti kamu. Dia baru mengerti bahwa orang-orang di sekitarnya yang selama ini membisikkan hal-hal yang buruk tentang kamu, semua tidak benar. Dia meninggalkan kamu, mengkhianati kamu, menyakiti kamu, gara-gara termakan omongan orang-orang di sekitarnya. Hidupnya seakan merasa tidak lengkap tanpa kamu. Ada satu rongga kehampaan besar menganga di dalam dadanya, dan seakan meneriakkan nama kamu. Sadar betapa menyakitkannya sikapnya terhadap kamu, dia tidak mempunyai keberanian untuk mendekati kamu. Tetapi dia mengamati kamu dari jauh. Saat ini, di dalam hidupnya ada banyak konflik. Dia merindukan kehadiran kamu dengan semua perhatian kamu yang pernah kamu berikan kepadanya. Dalam saat-saat seperti ini. Tetapi dia tahu energi kamu itu seakan berkata, big no. Dunia fantasi yang dia bangun seakan mengalami kehancuran. Banyak opsi ternyata bukan bikin dia happy, malah bikin dia banyak masalah. Dulu sempat dia tertawa,
saat dia menciptakan kekacauan di belakang kamu, untuk membuat orang-orang menyerang kamu, menyakiti kamu, membenci kamu. Sekarang semuanya berbalik kepadanya. Setelah dirinya sendiri mengalami, dia baru menyadari betapa kamu itu begitu kuat. Kamu sanggup menghadapi semua perbuatannya dan menjadikan semua rasa sakit itu untuk membantu kamu bertransformasi menjadi lebih baik. Untuk kamu yang sudah berdealing dengan orang baru, player ini berusaha menemukan kekuatan untuk kembali ke dalam hidup kamu dan menyingkirkan orang yang saat ini kamu dealing. Oh, tidak bisa. Karena kalian pada umumnya sudah healing. Sudah move on. Kamu kini menjadi sosok yang sangat kuat. Kamu bisa menaklukkan seorang player seperti dia. Bagikan sosok seekor naga, kamu menggenggam satu tangan naga itu dan menuntunnya untuk mengikuti langkahmu. Kamu diibaratkan sedang memegang tongkat cahaya, memandu jalan hidup kamu. Cahaya itu melambangkan cahaya ilahi. Kamu sangat terkoneksi dengan divine, dengan Tuhan, dengan semesta. Dan Tuhan memandu hidupmu dan menerangi jalan hidupmu. Si player yang kita lambangkan sebagai naga ini masih memalingkan wajahnya ke belakang, seakan menolak ajakanmu dengan wajah arogannya dan tubuhnya yang besar dan powerful. Tapi masih memberikan satu tangannya untuk kamu tuntun. Ada sisi denial dari sang naga. Padahal, kamu ingin membawanya ke jalan cahaya. Ini loh energi kalian, para divine feminine yang sudah healing. Dengan kalian menghealing diri sendiri, secara tidak sadar, kalian juga membantu player tadi untuk healing. Si player ini tadi bisa jadi seseorang yang sebenarnya mempunyai kemampuan memanifestasi sesuatu, tetapi sifatnya licik karena ada lambang ular di sekitarnya. Dia mempunyai apapun yang dia butuhkan untuk memanifestasi sesuatu. Tetapi jika dia mau melakukan sesuatu yang jahat, termasuk membuat tower moment dalam hidup orang lain, ini juga bisa terjadi. Makanya, ketika kamu tidak memegang kendali hidup kamu sempat mengalami tower moment yang dia manifestasikan. Kini dia terjebak dengan permainannya sendiri. Ingin minta tolong sama kamu. Karena dia tahu energi kamu bisa menghealing apa yang dia rasakan saat ini. Tetapi terlalu malu mengingat semua perbuatannya kepada kamu. Begitupun masih keras kepala tidak mau minta maaf. Dia merasakan energi Ten of Swords saat ini dalam hidupnya. Dia tidak bisa tidur. Memikirkan semua kelakuannya. Dia ingin lari dari pasangannya, tetapi merasa dicengkram. Di luar sana, opsi-opsinya menanti dan membawa segudang permasalahan. Sebenarnya dia ingin move on dari kebiasaannya. Dengan kemunculan kartu Eight of Cups, dia sudah memulai langkah kecil untuk menjauhi kebiasaan buruknya. Tetapi ada perasaan berat untuk melepaskan opsi-opsinya, karena sesekali dia masih menoleh ke belakang. Ini seperti candu yang sulit dia lepaskan. Bahkan kehilangan kamu membuat dia seakan kehilangan hasratnya kepada opsi-opsinya yang lain. Di sisi lain, kamu juga sudah kehilangan hasrat kamu terhadap dia. Ada keinginannya untuk datang lagi kepada kamu. Tetapi energinya sangat lambat. Dia sebenarnya bisa bergerak cepat. Tetapi dia mempertimbangkan banyak hal. Termasuk menjujurkan apa yang terjadi kepada kamu. Hal ini membuat langkahnya menjadi lambat. Dan satu hal lagi, dia tidak yakin kamu akan menerimanya kembali. Saat ini dia bingung. Dia juggling hubungan kamu dengan orang lain. Setidaknya ada dua koneksi yang saat ini dia juggling. Dia mau melepas opsi yang satu, tetapi nggak yakin kamu akan terima dia. Dia merasa sangat berat untuk melepas salah satu dari kalian. Meskipun yang di sana mungkin adalah pasangan yang sah. Tetapi, kamu itu dibaratkan tabu little fun baginya. Dia tidak bisa menjadikan kamu official, tetapi dia juga tidak mau kehilangan kamu. Mungkin kamu dan dia mempunyai beberapa perbedaan. Entah itu perbedaan usia yang terlalu jauh, entah itu perbedaan kelas sosial, entah itu perbedaan agama. Intinya hal ini membuat kamu tidak dia tampilkan di depan umum. Kamu dia jadikan dirty little secret. Tadinya dia berpikir dia mempunyai authority dalam hidup kamu. Dia bisa menahan kamu untuk tidak pergi kemana-mana. Dia bisa datang kapanpun dia mau, pergi sesukanya. Kamu gak bisa protes. Hal ini yang membuat kamu sangat muak dengannya. Kini kamu menjadi sosok yang mendapatkan banyak perhatian dari orang lain. Entah itu karena kamu sukses dalam pekerjaan, entah karena suatu proyek yang sedang kamu lakukan. Ada sebagian yang melakukan gebrakan-gebrakan baru dalam hidup kamu.
Kamu melakukan perubahan drastis yang sangat mencolok. Kamu yang pada awalnya tidak peduli dengan penampilan, sekarang jadi lebih peduli dengan tampilan kamu. Kamu mulai dandan, kamu mulai mix and match pakaian kamu mulai melakukan olahraga-olahraga untuk menjadikan tubuh kamu lebih sehat, lebih fit, lebih seksi. Kamu melakukan hobi-hobi yang membuat kamu happy, lebih percaya diri. Dan kamu melakukan itu dengan bahagia, bukan untuk mencari perhatian orang. Tetapi anehnya, justru kamu mendapatkan banyak perhatian. Ada yang mungkin di antara kamu menjadi leader di dalam dunia kerja kamu. Karya-karya kamu begitu diakui oleh orang-orang di sekitar. Leadership kamu mampu menggerakkan bawahan kamu. Orang bisa melihat kamu mempunyai visi yang bagus terhadap pekerjaan kamu. Intinya, orang-orang mulai memperhatikan kamu. Si player ini ingin meninggalkan kisah kelamnya. Dia coba menatap ke masa depan. Dia berupaya sembuh dari energi King of Dingling. Tetapi saat ini, karma sedang menghampirinya. Dia masih harus membayar karmanya. Dia ingin menjadi seorang emperor. Karena dia berharap bisa kembali kepada kamu. Sekarang dia melihat kamu seperti Queen of Cups. Kamu mungkin adalah sosok seorang yang penyayang terhadap orang-orang di sekitar kamu, keluargamu, temanmu, tetanggamu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Kamu juga mempunyai sisi penyayang terhadap binatang, juga terhadap tanaman. Alam lah pada umumnya. Kamu mempunyai koneksi yang sangat erat dengan hewan, tanaman, alam. Kamu juga pada dasarnya adalah orang yang baik. Penuh kasih pada semua makhluk Tuhan. Kalau kamu sudah sayang pada seseorang, kamu akan melakukan yang terbaik untuk mereka. Bahkan tak jarang kamu mengorbankan kebahagiaan kamu sendiri. Kamu bisa menjaga diri, kamu juga bisa menjaga kesetiaan. Ada banyak orang yang tertarik kepada pesonamu, namun kamu tidak mau membuka diri dengan sembarangan orang. Kamu mencari koneksi dengan orang yang benar-benar tulus, bukan sekedar in and out seperti ingus. Kamu jelas menutup diri dari pria hidung belang, dan juga dari orang-orang yang ingin mendekatimu hanya untuk tujuan seksual, atau yang hanya ingin menjadikan kamu selingkuhan. Kamu tidak memberikan tubuhmu begitu saja kepada setiap orang. Selamat buat kamu para DF, yang sudah berhasil menemukan inner strength di dalam diri kamu.